Welcome to Ban Podcast, where the big boys play. Ya, kembali lagi di Ban Podcast ya dengan format baru ya. Yeay, settingan baru luar biasa. Padahal masih di studio yang lama ya. Ban Podcast 2.0. Ban Podcast 2.0 ya. Dan mereka berdua ini yang paling enak nih dua-duanya, soalnya di sofa ya kan ada senderannya, sementara saya tidak ada di sini. Senderannya cuma pintu doang, itu pun jauh jaraknya tuh, gak bisa. Ya kan host spesial ya. Iya. Kursinya juga beda di sini. Ya, kan? Nah, by the way kan kita nih kayaknya udah lumayan lama nih ya gak upload video ya. Iya. Sudah lebih dari seminggu. Biasanya kita rutin untuk ngupload video setengahnya 1 minggu 1 video. Ini video klarifikasi kita. Ya, video klarifikasi ya. Karena kita kebetulan nih untuk orang-orangnya sendiri nih udah pada jadi budak korporat semua ya kan. Kayak saya nih lihat nih kemeja korporat nih kayak gini nih emang nih. Ya kan. Kerja terus kerjaannya, ya kan? Kerja, tinggal nunggu tipesnya doang kalau kata orang-orang ya. Baru tipes, udah biasa tipes mah. Udah biasa ya? Udah biasa. Udah berapa kali? Ratusan. Wow. Mantep. Mr. A emang punya imun yang kuat ya, udah ratusan kali kena tipes. Iya. Jadi kebal nanti, kayak semakin biasa. Waduh. Masuk angin mah minumnya gitu ya, tolak anjing. Aduh. Nggak disensor nih, mohon maaf. Ya pokoknya begitulah ya, pokoknya kita nih berusaha untuk ngupload video dengan format yang baru kayak sekarang ini ya. Semoga masih ada penontonnya lah ya, seenggaknya ya. Masih lah, masih ada. Banyak kok. Fansnya banyak, kita menuju 2.000 ya. Iya, 2.200. 2021. 2022 bentar lagi. 2 bulan lagi ya? Iya. Mana 2 bulan lagi udah mau tahun 2022. Jadi kalau ada yang bilang janjian kapan? Tahun depan aja. 2 bulan lagi aja. Iya. Waduh. Jokes yang tidak pernah mati. Wow. Biasa. Ya pokoknya intinya ya kita kan formatnya baru ya kayak gini ya kan. Ya, pokoknya semoga kalian suka lah ya. Semoga masih loyal sama kita ya. Yang nggak loyal ya itu hak kalian juga sih. Pindah aja company sebelah. Pindah sebelah. Bikin saingan. Jadi Bin Podcast. Apaan Bin Podcast? Anda jangan mengada-ngada Mr. Ai. Pokoknya kita nih ya pokoknya dalam waktu depan ini mungkin format kita bakal begini terus lah ya. Iya, soalnya biar lebih cepat aja sih. Biar bisa update seminggu sekali atau 2 kali. Iya, sekali kita up to date ya beritanya ya. Bagian dari eksperimen kita juga. Kayak gitu. Dan apa ya pokoknya juga kita nih untuk kedepannya juga bawa ini yang berita-berita update ya yang bakal kita bawain. Oh iya. Mengenai pergulatan pastinya ya. Pergulatan di dunia gulat. Pergulatan di dunia gulat ya benar. Gak ada yang salah dari statement Mr. A ini. Bodoh lah. Semuanya valid ya. Valid. Yang salah cuma cowok. Ya betul. Ya, kita semua salah berarti. Salah di Liverpool. Tuh Liverpool. Awah. Lanjut. Mana deh? Tadi cowok. Sekarang salah Liverpool. Wah, ya udahlah. Langsung main topiknya apa nih kita nih? Semerdeka lu aja lah pokoknya lah ya. Pokoknya yang penting kita untuk saat ini masih tetap konsisten untuk bahas gulat ya. Yang satu ini bakal kita bahas mengenai rivalitas 2 company ya. Masih ya? Masih itu terus aja. Kayak Ronaldo lawan Messi lah gitu kan. Lagi hot juga sekarang ini ya. Secara jam tayang mereka juga udah mulai berdekatan, mulai berdekatan ya. Bukan berdekatan, malah tabrakan gitu. Iya, head to head. Udah head to head lah ya jatuhnya lah ya. Ini cuma belum main eventnya. Masih opening show dulu. Masih opening show ya. Belum Raw lawan Dynamite. Masih belum show keduanya. Iya, belum Raw sama yang lainnya. Ini baru aja mulai ya, Poy. Iya, jadi kalau misalnya mau di breakdown secara detail sih, lebih tepatnya kemarin itu bukan Dynamite tapi show keduanya WWE sama AEW yaitu Rampage ya. Ya, berarti yang nonton kita udah pasti tahu yang namanya WWE sama AEW lagi panas-panasnya lah ya sekarang. Betul. Karena kan kalau misalnya kalian orang-orang baru yang baru nonton wrestling nggak mungkin ngerti kan apa itu AEW dan WWE. Karena kan kita udah lagi membahas yang lebih detail nih soal persaingan antara dua company ini nih. Bentar, ya. Gue anaknya sharing nih ya. Jadi kalau misalnya suara lu gak jelas nih gimana? Suara gue jelas kok. Suara lu jelas. Tapi gue kayak nete jadinya.
Jelek banget ya posisinya begitu ya. Tunggu. Ya udahlah ini buat gua aja lah. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa kenalin dulu dong. Kenalin dulu dong. Emang belum ada yang kenal kita? Udah ada, udah semua malahan. Udah semua kan? Aja. Pokoknya nggak tahu nama kita. Subscribe dulu. Bakal ada Iya, di subscribe bawah dulu sini yang lah. pasti ya. Subscribe Subscribe, juga like, yang dan pasti. share video-video kita. Nonton sebelumnya, kejaran-kejaran sebelumnya. Kajian-kajiannya sebelumnya ya. Kajian. Dan juga di follow akun partner-partner kita di bawah sini semuanya Yo. lengkap. Pokoknya semuanya subscribe sama link-linknya ada di deskripsi semua ya. Karena kita tahu kalian semua orang-orang yang males nyari ya, jadi semuanya linknya bakal ditaruh di description box yang ada di bawah. Link apa tuh? Link Ada di bawah. arah. Link haram ada, link macem-macem lah. Pokoknya kalian cari tahu sendiri di bawah. Ya. Lanjut, kalau gitu. Oke, ini- Tadi bahasnya sampai itu ya, masih Ya, rivalitas. Rivalitas. Lagi. Ini kan lagi panas-panasnya nih sekarang. Kebetulan minggu ini hitungannya ya. Minggu ini tuh ada dua tayangan dari dua company ini yang saling tabrakan, Pak. Betul. Berseteru ini jadinya. WWE itu di Friday night kan ada SmackDown nih, ya kan. Sementara AEW itu ada Rampage Di TNT. di TNT. Ya. Kalau misalnya Jadi di hari Hari yang Sabtu, sama. iya, ya? Hari Sabtu waktu Indonesia ya. Sabtu Sabtu pagi pagi. waktu Indonesia. Cuman jam tayangnya beda. Jadi kalau misalnya SmackDown kan kita biasa tahu ya kalau show-show WWE itu biasanya pasti prime time. Orang-orang pasti nonton dong. Pada nonton kan? Prime time player. Bukan. Bukan dong. Bukan itu. Gemuk nih. Terus Dan apa kalau misalnya AEW Rampage itu after prime time. Jadi apa ya? Late night. Late night kali. oke, berarti duluan si ini ya. Rampage. Duluan si Smackdown lah. Oh, Smackdown ya? Makanya Bapak perhatiin dong, Pak. Oh, iya. Banyak kan bercanda. Duluan Smackdown. Terus Smackdown. Duluan SmackDown. Terus apa kalau misalnya Rampage itu kan late night. Jadi otomatis untuk viewernya nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak dibandingin sama SmackDown gitu kan. Oke, berarti ini dalam hal ini sebelum start menuju show-nya berarti udah kelihatan dong mana penonton yang lebih banyak, yang lebih loyal. Oh ya jelas pasti di bagian WWE SmackDown ya. Karena kan sejarahnya udah lebih panjang di tahun 99 juga. Cuman ada problem satu, kemarin itu di show-nya SmackDown itu kebetulan dipindah ke FS1. FS1 atau Fox Bukan- Sports 1. iya. Oh iya. Bukan di Fox biasanya, tapi di FS1 kayak smaller channelnya. Anaknya lah ya. Site gitu lah. Nah itu dia di FS1 itu ternyata ditambahin jam tayangnya yang harusnya 2 jam dari jam 7. Kalau ini waktu Amerika ya, kita ngomongin waktu Amerika ya, dari jam 7 sampai jam 9 dipanjangin jadi jam 7 sampai jam 9.30. Nambah setengah jam. Sorry, jam 8 sampai jam 10 terus ditambahin jadi jam 8 sampai jam 10.30. Nambah setengah jam ya. Nambah setengah jam. Free komersial. Dan 30 menit terakhir itu tanpa iklan, 30 menit terakhir. free commercial. Oke, ada strategi apa nih yang dipakai nih? Kenapa di setengah jam terakhirnya yang nggak ada iklan gitu? Kenapa nggak di awal aja, awal show atau mungkin pertengahan show yang nggak ada iklannya? Karena tabrakan sama AEW. Rampage yang mulai jam 10. Otomatis 30 menit terakhirnya SmackDown head to head lawan 30 menit pertamanya Rampage. Oh gitu. Oke, berarti diujinya di situ ya berarti ya? Iya, diujinya. Diujinya di Nggak tahu akhir-akhir sih apa show. motivasinya, nggak ada motivasinya kali. Enggak. Kalau- Kurang tahu sih kita. Yang jelas karena Fox lagi nggak bisa naikin SmackDown, dipindahin SmackDown-nya. Entah mungkin dari Fox-nya yang naruh jam segitu atau dari WWE yang pitch, itu kita belum tahu. Oke. Yang Masih misteri menarik, ya berarti? yang menarik itu 30 menitnya itu ditambahin. Biasanya nggak pernah begitu. Oke. Biasanya nggak pernah. Berarti ini jam tayangnya nggak deketin jam tayang ini ya, jam tayang Raw ya? Apa nih? Oh, ini Raw kan 3 jam. Raw kan 3 Iya, jam. Raw 3 jam. Itu jadi 2,5 jam. 2,5 jam. Tapi cuma malam kemarin doang. Nah, SmackDown. spesial. 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 Judulnya kan Super Size SmackDown. Oke. Ukurannya super size. Super Size. Nambah setengah jam udah super size nambahnya ya. Luar biasa. Gitu. Cuman sejauh ini gimana menurut lo? Kalau menurut gua ya biar ini aja sih, kalau menurut gua sih ngeliat WWE mau bereksperimen apakah
bisa SmackDown itu ditayangin 3 jam sama kayak Raw. Oke. Ini perspektif gue aja sih, bukan mereka tiba-tiba pengen head to head sama Rampage. Oke. Ya ada sih motivasinya kayak oh bisa nih kita bikin Rampage itu berkurang viewernya, tapi mungkin motivasi tertingginya karena kan semakin tinggi jam tayang, semakin banyak jam tayangnya semakin banyak revenue yang didapat dong, duit yang didapat kan otomatis. Kalau SmackDown jadi 3 jam ya duitnya juga makin banyak dong WWE. Apalagi stigma sekarang SmackDown B-Show udah ada. Kayaknya udah mulai tergusur nih, soalnya udah mulai banyak star-star yang di SmackDown justru. Kayak udah mulai setara lah ya, setara bahkan sama show-nya ya. bigger deals-nya aja Raw sama USA, SmackDown sama Fox, kayaknya gedean SmackDown sama Fox deh. Lebih di akhir-akhir ini ya. Karena ngeliat dari promonya pun kayak sekarang udah Brock Lesnar sama ini ya, sama Roman ya. Brock Lesnar tuh gak pernah tampil di SmackDown udah lama, tetap tampil di SmackDown Kemarin ya. Iya, Brock Lesnar. Brock Lesnar. Bukan Itu Brock Lesnar gay ya, sorry. Dia di AEW. Oh iya, udah Oh iya, dia udah ini ya, udah convert ya dia. Udah transfer. Gara-gara Brock Lesnar jadi farmer sekarang. Udah pensiun. Brock Lesnar guy is all elite aja. Aduh. Justru penontonnya ya yang ini ya, yang dipindah ya. yang jadi betray malah jadi ininya, malah jadi. Tapi ada yang unik kemarin tuh. Ini nggak tahu ya dari respon WWE gimana, tapi Tony Khan sangat ke-trigger soal itu head to head. Oke, kenapa dia? Yang kayak merasa inilah kayak oke, kita sekarang head to head, kita all out perang gitu. Cuma dari yang dilihat dari sosial media ya secara langsung WWE kayaknya nggak begitu ngerespon juga. Menanggapi ya. Apa dari pihak WWE-nya sendiri tuh kayak ngelihat AEW tuh kayak buat ancaman. Benar nggak? Itu sebenarnya debat di setelah ini bakalan ada penjelasannya juga sih. Kayak gimana ya, malu-malu kucing kali ya kalau WWE itu kayak ngomongnya gue tuh nomor 1 tapi sebenarnya di belakang kayak ketar-ketir juga gitu. Oke. Dia tahu ada ancaman gitu kan. Tapi dia rasa ya stay cool aja gitu. Iya, dia sebagai yang lebih besar kayak merasa kalau gua ngakuin dia berarti nanti naikin dia dong namanya gitu, mungkin kayak mentalitinya sih. Oke. Berarti ini mungkin salah satu strategi ya supaya nggak ada kepanikan kali ya dalam manajemen WWE itu sendiri ya. Dan kemarin itu SmackDown jatuh ratingnya. Jadi biasanya 2 juta viewer, dia cuma 700.000 doang. Karena di FS1. Karena kan beda channel ya. Kalau beda channel otomatis kan pasti berkurang dong viewer lo kan. Biasanya lu ngambilnya 2 juta 3 juta per tayangan. Jadi lu turun jatuh banget. Cuman beberapa kali SmackDown sempat dipindah ke FS1 kan, dan ratingnya tuh emang rata-rata 900 sampai 1 juta. 900 sampai 1 juta. Dan begitu drop ke 700.000, gua agak ini juga sih, agak kayak wow juga sih kok bisa turun. Padahal segmentnya bagus. AEW Rampage naik 100.000 kalau nggak salah. Dari minggu sebelumnya. Kalau nggak salah minggu sebelum 400.000, sekarang 500.000. Kalau nggak salah ya. Oke. Berarti yang satu ada walaupun jumlahnya di bawah SmackDown tapi sebenarnya dia naik. Sementara dari SmackDown itu sendiri walaupun dia turun tapi masih di atas. Itu. Berarti ini salah satu bentuk ancaman juga kan berarti. Harusnya ada semacam solusi nih. Kenapa tahu-tahu viewersnya jadi 700.000? Ya mungkin kalau dari side-nya WWE di SmackDown ya jelas lah kita turun, orang pindah TV gitu artinya. Kayak misalkan di TV percobaan gitu lah ya. Iya, misalkan biasa orang nonton di salah satu TV di Trans, misalkan TR Ans gitu. Terus atau pindah ke TR7 gitu. Kan kayak orang jelas aja turun, orang pindah jam tayang atau pindah TV gitu. Alasannya mungkin gitu. TR7 saya cuma ingatnya Thomas Rosicky 7 ya. Saya pikir itu. Bukan ya. Fans Arsenal. Aduh 12. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat lagi nih ya, kita kan ngomongin masalah rivalitas ini ya. Kita jadi keinget sama yang masa lampau nih, yang Monday Night Raw lawan Nitro. Ada semacam ini nggak sih, ada kesamaan nggak sih di antara kedua itu, yang rivalitas ini kan kita tahu beda era gitu ya. Nah, ada kesamaan nggak? Oke, ini mengutip dari podcastnya Eric Bischoff.
yang 63 weeks ya, 83 weeks. 83 weeks. Ini sebenarnya kayak menyentil Tony Khan dia malah. Bilang kalau emang lu mau head to head langsung sama WWE, ya udah lakuin apa yang kayak gue lakukan, atau lu benerin produk lu sendiri, nggak usah ngomong head to head tapi nggak head to head secara langsung, kata si Eric Bischoff gitu. Kalau mau dia bilang kayak gue dulu, kata Eric Bischoff, meskipun dia kalah tapi dia berhasil menang 83 minggu beruntun dan langsung lawan Raw prime time, waktunya sama. Gitu, bukan kayak dari belakang doang. Ini menurut si Eric Bischoff ya. Si Opa Eric ya. Dia tahu dia kalah, cuma paling nggak dia pernah ngalahin ya gitu, head to head langsung, walaupun akhirnya ya kalah Akhirnya. Mungkin Tony Khan juga merasa kayak ya gue kan nggak bodoh ibaratnya langsung gitu. Mungkin dia pilih cara yang pelan-pelan. Padahal sekarang langsung head to head sama Raw terus kalah kayak gitu juga. Iya. Sama Makanya si Tony Khan mungkin pelan-pelan aja. Ya, Tony Khan juga mungkin lihat dari yang udah-udah gitu ya ke belakang. Kayak kemarin berhasil ngalahin NXT dah tuh. Sekarang NXT jadi 2-0. Sekarang mungkin SmackDown. Jadi begitu. Kalau SmackDown bisa setara, dia mungkin akan langsung Raw. Mungkin ya. Intinya mungkin kalau strateginya dia benar, tidak mengulang kesalahan WCW itu adalah WCW itu kan mereka itu begitu menang merasa ya udah gue udah pernah menang, kalaupun gue kalah sekarang juga nggak apa-apa gitu. Ya mentalitinya kalau kayak gitu ya nggak akan survive. Lu buat company buat apa dong? Lu buat suatu promotion gulat itu buat apa kalau nggak bertahan gitu? Masa ya lu kayak lu head to head nih, oh ya gue bisa menang nih gitu, lama-lama lu kalah juga, ya udah bubar lalu jadi. Atau keburu-buru kayak waktu TNA lakukan dulu. Dia langsung kayak mencoba head to head kalau nggak salah sama Raw, langsung kalah, telak jauh, habis itu udah kelar. Ya, ini juga yang langkah yang harus diambil dari pihak AEW ya, langkah-langkah yang kayak gini nih yang harusnya hati-hati dalam apa ya namanya ya, dalam ambil keputusan lah ya. Sebenarnya dua-duanya sama-sama hati-hati sih. WWE juga harus ini dengan hasil seperti ini, walaupun mereka udah pasti de facto-nya menang ya, udah pasti menang, nggak ada AEW yang menang itu nggak ada. 30 menit awal menang. Overallnya tetap SmackDown yang menang, 700.000 lawan 500.000 kan, untuk rating. Cuman trennya WWE itu menurun, sementara tren AEW lagi naik. Ya tadi yang sebelumnya gue bilang itu ya, walaupun si AEW itu emang trennya naik dan kurang dari SmackDown itu sendiri, sedangkan SmackDown ini kan ada di atas AEW tapi dia trennya lagi turun. Nah itu yang harusnya jadi jadi acuan. Iya. Mungkin gini, kalau peribahasanya kalau untuk AEW peribahasanya adalah Roma tidak dibangun dalam sehari, jadi pelan-pelan. Kalau untuk WWE peribahasanya adalah Hiroshima dan Nagasaki bisa hancur dalam 1 hari. Itu peribahasa Pak. Itu kenyataan. Maksudnya itu peribahasa perumpamaannya begitu. Oh, kayak perumpamaan. Lu bisa hancur dalam sehari kalau nggak hati-hati. Sedangkan untuk AEW ya perjalanan untuk di Roma tuh nggak sehari, nggak sekali ngalahin keluar menang gitu, nggak bisa langsung head to head. Jumawa langsung menang, wah gue tenang. Ya lu bisa menang sekali, tapi apa gunanya sih kalau misalnya lu nggak bisa menang di long term ya kan? Lu menang 83 kali, habis itu kalah. You still win the game ya. Iya. Ya ini sih sebenarnya gak cuma di perusahaan gulat aja sih ya, perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang yang berbeda pun juga harus tahu strategi yang kayak gini nih. Strategi marketingnya kayak gimana ya kan, manajemennya kayak gimana, ya, manajemen isunya juga kayak gimana. Best for business. Kita harus tahu what best for business ya untuk company. Gak cuma ini doang sih, makanya di real life pun di kehidupan sehari-hari pun kan ada aja yang ini kan. Dan kalau misalnya mau lihat detailnya, kemarin gue ada nyatet detailnya sih, rating overallnya kan udah ada ya tadi ya, gue kasih tahu ya, 750-an lawan 500.000 ya. Kalau SmackDown-nya. Tapi emang di 30 menit head to head itu AEW agak unggul sedikit di opening show-nya. 30 menit ya, jadi memang 30 menit pertama itu AEW nge-rate sekitar 300.000-an, sementara segmennya WWE itu 285.000. Yang jadi agak lucu nih, segmennya di 30 menit pertama kan CM Punk lawan Matt Sydal. Head to headnya lawan Women's Championship Becky Lynch lawan Sasha Banks. Otomatis
ya memang di segmen itu AEW lebih unggul sedikit ya, Iya. nggak banyak ya, sedikit loh. Gitu. Karena hype-nya Sempang itu juga sih itu. Iya. Udah pasti pengaruh lah ya, kita gak perlu meragukan lagi seorang Sempang itu gimana. Masih ada star Tapi tipis ya. powernya. Tapi tipis sih sama yang Perbedaannya tipis. Cuma 150.000 ya berarti. tadi yang Becky Yang Becky sama Sasha itu 285. 285. sekitar 300. 205.000 viewers. Kalau yang si Empang lawan Matt Sydal itu sekitar 300 ribuan. iya. Ya, berarti 150.000 lah. Iya, beda 15 ribuan. Iya, bedanya nggak nyampe 50 ya. Iya. 50 ribu ya. Iya kayak gitu. Ini gue bukannya membela, oh AEW udah kalah masih dibela, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Tapi itu jadi warning buat WWE kalau Nggak hati-hati. jaraknya mereka tuh udah bukan langit dan bumi lagi. Belanda Iya. udah deket. Udah deket. Udah tinggal nunggu blunder lah ya ibaratnya lah ya. Nunggu blunder, bubar. Iya. Makanya nih Hati-hati juga dalam storyline-nya juga. Nah, iya. Nggak bisa lagi nih ngasal-ngasal Nggak bikin bisa lagi. storyline buat Raw. harus lebih apa ya? Tim kreatifnya harus lebih ada inovasi lah ya ibaratnya. Nggak dia lagi. Gak dia lagi. Rematch lagi. Nah itu tadi untuk Smackdown ya. Mungkin Dan Rampage. Smackdown sama Rampage ya. Mungkin ada rivalitas yang lainnya dalam waktu dekat ini. Kemarin kan baru ini juga tuh, baru banyak rumor-rumor dan berita, bukan rumor sih tapi emang udah kayak Wacana. berita yang berita tapi Hampir pasti. udah mulai Gosip. dari orang-orang yang terpercaya gitu sebenarnya. Rumor gosip sama aja sih Pak. Rumor gosip sama aja sih sebenarnya. Gak beda kita jauh. kita bergunjing. Waduh, sama aja. Kita bergunjing, kita gibah. Apa tuh? Info tentang apa tuh? Yaitu persaingan WWE dan AEW itu nggak cuma ada di depan depan layar aja, depan TV ya, tapi juga ada di belakang. Behind the scene. Di dapur. Terutama apa yang WWE lakukan ke AEW. Oke, apa tuh? Ya kan kalau AEW kan kita udah tahu ya, Tony kan bacot di Twitter. Terus banyak wrestler yang bacot di Twitter juga Ya. soal WWE. Ya. Terus banyak juga yang take shot ya kan, yang lu sering banget komenin AEW tuh kalau di TV tuh kebanyakan nyindir WWE ya gitu. Dan itu semuanya kan bentuk penyerangan AEW. Ibaratnya auto attack ya kan. Jadi- Nyerang terus. Attacking ya. Nyerang terus nih. Jadi netizen seutuhnya ya. Iya, di depan SJW, netizen semuanya buzzer ya kan. Buzzer. Oh ada buzzer juga di sana ya. Banyak. Tony Khan aja jadi buzzer. Tapi by the way, kemarin tuh Smackdown udah trending duluan dibanding sama Rampage ya. Sampai sini udah kan? Iya. The Shield sama Big Boss Man. Iya. Smackdown yang lain dong. Sama ini yang Baso. beli tangguh. Itu Plex itu. Kita nggak boleh bahas itu Pak. Takut kita. Tapi itu kenyataannya emang Smackdown kemarin trending. Iya. Nah, itu dari situ aja kita udah ketahuan siapa yang lebih powerful. ya Smackdown di ban kan di Indonesia. Iya. Jadi nggak boleh diomongin. Yang boleh Raw. Iya. Kan nggak tahu nih kalau Raw kan. Iya. Smackdown nggak boleh. AEW boleh cetayang di Indonesia dong. Bener. Raw menangis di pojokan kayak gak dianggap. Ya itu tadi ya pokoknya sekedar intermezzo lah Trivia. ya kalian tahu sendiri minggu kemarin trending apaan ya, kita gak mau bahas lebih lanjut ya kan karena takutnya kita ada yang ngetok di belakang kita. Cari aja Smackdown Indonesia. Ya begitulah Dan pokoknya lah ya. kan kalau misalnya tadi kan udah ngomongin AEW, apa aja nih yang dilakukan nih auto attack-nya ya kan. Nah dari WWE nih mereka mainnya possession game Pak jadinya. Barca. Kalau Tiki-taka. tiki-taka. Aha. Soalnya mereka main belakang nih. Waduh. Banyak. Udah Ngeri juga banyak. saya. Jadi yang pertama katanya WWE itu ngasih tahu ke arena langganannya mereka. Ya kan banyak ya pasti WWE nyewa arena hampir tiap minggu, bahkan seminggu aja bisa 3 kali 4 kali kan. Itu ngasih tahu jangan ada yang nyewain arena ke AEW. Oke. Wah, dia di monopoli nih berarti. Nggak Kalau boleh ada yang nyewain arena ke AEW, Nggak mau datang lagi. WWE nggak mau datang lagi. Ngancemnya gitu. Yakin dia mau bikin langkah kayak gitu. Iya, soalnya kan makanya gedung-gedung yang AEW sewa itu biasanya kapasitasnya lebih kecil daripada WWE kan. Oke. Ya mungkin karena ya itu kerjasamanya takut hilang kali kayak arenanya. Misalnya kayak State Farm Arena itu daerah mana gitu, pokoknya mereka nggak mau
belum mau nyewain ke AEW kan MSG kayak langganannya WWE lah gitu. MSG juga nggak bisa disewa sama AEW tuh nggak bisa. Apalagi MSG sulit. Harus ada orang dalamnya dulu. AEW aja kemarin Grand Slam itu adanya di mana? Di Queens, bukan di Manhattan ya kan. Kalau MSG itu kan di pusatnya banget yang Manhattan kan. AEW adanya di Arthur Ashe Stadium, itu nggak pernah ada acara wrestling di situ. Oh, tapi stadium. Tapi kapasitasnya masih 20 ribuan. Walaupun stadium tapi kapasitasnya sekitar 25.000 lah. Oke. 25.000. Kalau misalnya Ya setara Stadion Fulham lah. ya, Stadium Fulham. Stadium Fulham lah ya. Kan yang punya tadi kan juga. Tadi kan. Iya benar-benar. Craven Cottage ya. Iya, Craven Cottage. Kalau West Ham Triple H yang suka. Oke, iya benar-benar. Kalau West Ham Triple H yang suka. Karena lambangnya kan Palu kan. Oh iya benar. Lambangnya X Palu. Sledgehammer ya. Sledgehammer. Tapi West Ham gue gak tahu stadionnya namanya apa ya. Lupa. Cari Google ya kalau saya gak tahu. Ada lagi. Terus juga WWE sering mereka kayak apa sih? Gue lihat dulu di sini. Oh ini sponsor. Jadi kayak banyak juga yang ngasih tahu kalau AEW itu terlalu keras. Sponsor-sponsor yang buat children appropriate tuh jangan sekali-sekali masukin ke AEW lah gitu. Ibaratnya bener-bener dia tuh nggak influence dari belakang. Kalau AEW kan nyerangnya di Twitter, di tag shot di national TV ya kan, podcast. Nah kalau WWE itu biasanya main bisnis di belakang. Investor gitu. Oke. Ini berarti menarik nih ya. Jadi nggak cuman peran di brand doang, peran di yang masih di dalam lingkup wrestling, tapi di belakangnya juga ini udah mulai ada ini nih pemantik nih berarti. Bumbu-bumbunya udah ada. Udah disiapin. Sebenarnya sih kalau misalnya kita bilang udah mulai panas atau enggak sih, sebenarnya dari tahun kemarin pun juga udah panas ya. Bahkan beberapa bulan terakhir ini juga udah mulai kelihatan kan kayak AEW itu kayak ngambil talent dari WWE gitu-gitu. Ya kan? Kalau gua lihat sih waktu awal-awalnya AEW muncul itu masih kayak setara sama NXT banget. Jadi AEW itu bahkan New Japan aja nggak mau kerja sama AEW karena ya menurut mereka itu promosinya masih kecil gitu. Baru 1-2 show doang gitu. Iya. Tapi kan titik baliknya kayaknya pas si Empang muncul sih kelihatan. Iya memang sih. Si Empang muncul. Dia pembeda emang. Muncul. Jadi langsung dianggap orang-orang pada mulai nonton kan, kok ada si Empang di AEW, ada Daniel Bryan juga. Ya, seperti titik pemantiknya itu adalah banyak ini superstar yang dipecat. Nah itu yang pengen gue tarik juga nih, itu gimana mengenai homeground talentnya dari AEW itu kan, dia kan ada si Empang, ada Daniel Bryan yang notabene dia kan talent dari WWE gitu kan, dia terkenalnya di WWE. Dia ex WWE. Itu dia gimana tuh dia ngebangkitin homegroundnya itu gimana tuh dia? Masih ada harapan nggak untuk talent yang homeground ini untuk naik? Apakah dia akan menjadi AEW seutuhnya atau akan jadi OWS? Iya kan? Gua rasa sih pasti ada yang eliminasi sih. Pasti ada ya? Pasti ada. Cepat atau lambat terlalu banyak wrestler dari mantan pegulat WWE yang muncul, makin banyak juga pegulat homeground AEW yang cabut, makin kurang jamnya. Sebenarnya sama aja sih, orang ini ada, mungkin gue pernah baca gitu di artikel kayak sekarang Tony Khan lagi honeymoon era, dimana ya dia berusaha sebaik mungkin itu semua orang senang di rosternya. Tapi kalau berapa tahun kemudian nanti dia akan tahu kayak sulit untuk menjaga iya semuanya, kayak siapa yang harus di atas, siapa yang di tengah, siapa di bawah, terima nggak dari atas nih mau ke bawah gitu. Oke. Tapi untuk masalah kesempatan menurut gua saat ini ya Tony kan masih setara ya, belum ada timpangan lah ya. Dan untuk yang bilang kalau semua AEW isi WWE juga salah, karena champion-championnya aja semuanya itu homegrown talent. Yang sekarang AEW champion kan Kenny Omega kan hitungannya tetap homegrown talent AEW kan. Dia pun emang besarnya di New Japan kan. Dia Nomaden ya. Statusnya dia salah satu ya
founder lah ibaratnya. Founder gitu. Sementara Ya kan ada jabatan juga dia di apa tuh jabatannya di itu? Executive Vice President. Iya, Executive Vice President. Ya, jabatan EVP. founder lah ibaratnya. EVP. Kasih gelar aja. Iya. Kalau mid card championnya aja sekarang udah dari homegrown talent itu sendiri, Semi Guevara. Nah berarti treatmentnya dari AEW itu sendiri, dia itu kayak, wah ini dia superstar yang udah ternama nih, katakanlah dia ex company lain lah gitu. Dia udah terkenal nih, tapi dia gak langsung semata-mata dia langsung dikasih title gitu. Oh enggak semua. Enggak semuanya. Sementara yang homegrown ini ya walaupun dia emang lagi develop itu kan, atau yang udah terkenal sekalipun gitu kan, dia tetap dikasih title. Dikasih spot lah. Kalau dikasih spot. Jadi bukannya karena homegrown dia dikasih spot, tapi emang kalau misalnya dia menjual ya why not gitu. Balik Dikasihnya bukan apa title apa tuh, dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan. Orang itu kadang cuma butuh kesempatan doang. Ya kayak itu tadi yang gue bilang kan, jadi emang ada kesetaraan itu antara yang emang superstar yang udah terkenal gitu kan, sama yang emang homegrown-nya dia nih yang emang lagi nge-develop namanya dia gitu loh. Jadi gak langsung down gitu loh, gak langsung tahu-tahu hilang namanya dia kayak gitu loh. Makanya kayaknya gue belum pernah dengar kayaknya ya. Belum pernah dengar kayak superstar AEW itu kayak ngeluhin soal pushnya dia, soal misalkan feud-nya atau apa. Sedangkan kita sering banget dengar kayak misalkan si DWE tuh si ini nggak suka dengan feud-nya, nggak suka dengan gimmicknya gitu-gitu. Goldberg kurang suka. Iya, itulah. Kalau Opa mah udah lah. Nggak usah. Ya kan, kalau itu gak perlu diperdebatkan lagi. Kayaknya udah bosen kayaknya. Bosen kali ya kalau Opa. Kalau Bobby Leslie loh gila. God damn it. Ya. Jadi Ya, ada yang mau nambahin lagi kan nih seputar rivalitas ini? kalau misalnya kenapa kita nggak nyebutin soal homegrown talentnya WWE? Karena ya kita udah tahu lah bagaimana cara treatmentnya mereka. Tapi jangan lupakan si siapa tuh? Yang NXT itu yang mau di-push Von Wagner. Siapa? Von Wagner. Ya Von Wagner itu. Braun Breaker. Sama ini. Jangan lupa Si Harlan. si Arlan. Harlan. Jangan lupa dia kan ada prospek kedepannya pengen jadi new face of WWE 2015 2050. 15. Udah lewat ya. Jangan salah, berarti WWE juga championsnya ini apa banyakan homegrown. Roman Reigns. Ya, Wah, betul. itu nggak perlu diragukan lagi lah ya itu. Intercontinental siapa sekarang? Kenapa? Sasuke ya? Siapa? Intercontinental. Buat Nah, yang lupa tuh. Saking banyaknya belt Iya anjir, aduh lupa ya Allah. US juga. US ini yang megang Damian Priest. Damian Priest, homegrown masih. Ini yang gua keluhin lah WWE, kayaknya brand split itu udah nggak zaman sih. Kebanyakan men beltnya. Tapi kalau nggak brand split, otomatis yang paling yang disatuin cuma ini doang, Universal sama WWE doang. Iya nggak? Kebanyakan Jadi makin nggak divisi. guna lagi. Tag teamnya juga makin hilang. Intercontinental sama US tuh kayak apa ya? Kayak mendingan disatuin aja nggak sih, di merger gitu. Iya, jadi Inter US. Jadi Inter US. Tapi dulu punya sejarah. US Susah. Continental. Kenapa? Ntar dulu punya sejarah. Iya sih, punya sejarah sih. Ntar kayak di NJPW. Sekarang kalau misalnya lu cek rosternya WWE sama AEW sebenarnya nggak jauh beda. Jumlahnya atau Jumlahnya ya. Oh, jumlahnya. Karena kan kemarin pemecatan itu gila-gilaan juga sama WWE kan. Iya sih. Sementara Walaupun ada yang dipanggil lagi. Iya, beliau hiring gede-gede. Kalau AEW kan nambah kan. Otomatis kan harusnya nggak jauh beda dong. Tapi kenapa roster WWE itu tetap kelihatan kayak kok ini kebanyakan yang nggak dipakai? Karena harusnya mereka dikasih kebebasan supaya nge-explore karakter sendiri. Jadi biar nggak wasted gitu loh talentnya. Kalau AEW mungkin ada rotasi ya. Masih ngasih kesempatan lah ya kalau AEW ya. Kalau WWE ya karena formatnya udah family friendly, WWE juga kasih kesempatan terlalu di script. di main event nanti. Show main event. Main event. Show yang tidak terkenal itu. Sama superstar ya. Sama dark match gitu itu kasih. Masih ada nggak sih superstar? Udah nggak ada. Udah Gantinya nggak main ada. event gantinya. Main event masih ada ya? Masih ada. Sama 205 Live. Udah nggak ada kan. Tuh, masih ada. Masih ada. Formatnya udah bukan cruiserweight lagi. Iya. Semua orang sudah datang. Semua orang sudah ada di situ. Makanya gue gak ngerti sih. Main event kedua. Show-nya itu terlalu banyak berubah gitu. Ya nggak sih, terlalu cepat. Rotasinya tuh jadi gak ada gitu. Jadi kayak orang tuh udah kayak, ini orang mau dibawa kemana sih akhirnya? Tuh 5 aja sampai Akhirnya nggak mau minta keluar. Iya. Ya itulah.
ya dinamika pergulatan seperti apa ya kayak gini contohnya. Itulah bisnis. Itulah bisnis ya. Ini kalau disimpulin satu kata, WWE itu karena apa? Sejarah kali ya. Sejarah wrestling itu ada di WWE. Tapi kalau lu mau nonton wrestling yang lebih seneng, yang lebih fun, yang lebih organik ya masih untuk saat ini di AEW. Mungkin kalau WWE sih lebih ke promo lah ya, mungkin lah ya. Promo sih masih Cuman, ada inilah ya. Kalau buat kita yang udah di atas 20 tahun ya, mungkin lu merasa kalau promo dan semua match WWE itu agak terstruktur gak sih? Jadi Gitu-gitu aja sebenarnya. Oh, formulanya tuh kita udah Pemilihan hafal gitu katanya loh. itu aja. Kayak lu nonton Power Ranger. Jadi Iya. tiap minggu lu tahu kan. Ini bakal berubah nih, ya. Ini Iya. jadi Megazord nih bentar lagi. Kalau anak kecil kan seneng kan, cocok kan sama Iya, iya. format mereka, nggak ribet, simple. Tapi kalau untuk yang udah di atas 20 kayak apa sih ini begini doang, boring banget gitu. Ini lagi keluarnya gitu. Iya, iya. Ya mungkin emang ada sih memang beberapa promo yang dalam beberapa tahun terakhir nih yang masih oke lah ya. Cuman akhir-akhir ini sih emang mengenai promo sih karena WWE sih masih di atas AEW sih kalau gue bilang. Kalau promo iya. Ini masalah format show-nya sih. Format show-nya. Format show-nya. Jadi kayak ya WWE udah tau lah kalau misalnya kita yang udah sering nonton WWE pasti isinya match, bentar DQ, bentar disqualification. Kalau Iya, iya. di WWE menang kalah kayaknya nggak terlalu dipentingin. Sedangkan di AEW ada track record itu. nggak ada. Menang kalah seri. Iya, iya. Seri. Ada seri. Ada Oh, ini ya apa? Ada. time limit draw. Iya, iya. Kalau WWE kan disqualification draw-nya kan. No disqualification tapi bisa disqualifikasi. Wow. Logik. Dia buat peraturan. Cuman ada di WWE doang itu yang Dia kayak yang buat peraturan. ya break the rules itu namanya ya nggak? Dia yang bikin aturan, dia yang mutusin sendiri, nggak boleh ada ini, harus ada disqualification. Dia bikin pertanyaan dia nggak tahu jawabannya. Dan satu lagi Kayak luar biasa lah di pokoknya. WWE itu move yang paling devastating cuma satu, yang paling manjur, Spear. roll up. Roll up victory itu udah paling manjur bro. Lebih manjur Iya, iya, daripada iya. spear, lebih manjur daripada Superman punch ya kan. Roll out. Apalagi kalau misalnya show Raw atau SmackDown tuh udah pasti Raw out tuh udah pasti inilah. Udah 90% udah pasti ini. Kalau ada superstar yang ikut jadi komentar pas kena pukul. Dia udah ketebak banget ya, udah kayak udah bukan spoiler lagi tuh loh. kontrak signing pasti udah berantem. Mejanya hancur. Iya, iya. Kebanyakan besar. Benar. Sebagian besar lah ya. Kebanyakan besar. Kebanyakan besar. besar. Kalau kebanyakan jadi besar nanti. Kosakata baru lagi ya, kebanyakan besar. Ya pokoknya emang begitulah ya mengenai rivalitas kedua company inilah. Ya mungkin kalian ada pendapat tersendiri atau mungkin setuju sama kita ya. Atau justru langsung kalian aja. mikirnya sebenarnya bukan AEW lawan WWE tapi GPW lawan Impact. Waduh. Kita lagi ngebahas Anti mainstream Mainstream ya, luar biasa loh. Ada yang masih nonton, ada. Ada aja. Cuman kalau di kita kenapa nggak nonton? Karena susah aksesnya. saya susah. Mungkin penonton Dan ada Jepang nggak ada waktu juga sebenarnya. kebanyakan ngejar dia aja nggak kuat. Nggak, kalau New Japan masih oke lah ya. Tapi kayak Impact terus apa? Yang indie di bawah itu ya aksesnya susah. New Japan aja juga susah sih sebenarnya. Bukan susah. Cuman masih agak gede lah, masih Iya. bisa ditonton lah. Pasarnya juga Ada siapa, Sir? pasar Asia ya. Ada siapa sih? Siapa emang? Ada siapa nggak tahu. Nggak tahu gue juga. Minoru Suzuki udah kayak W. Iya udah di W. Ya pokoknya lah begitulah. Kenta Kenta. Enggak. Kenta. Kota Ibushi masih di sana. Iya ada. Iya Kota Ibushi. Banyak sebenarnya, cuman nggak terkenal di mainstream Indonesia mah sangat tidak terkenal. Ya, di Indonesia main terkenal apa? Smackdown doang lah. Iya. Gimana sih? Doang. Raw mah nggak terkenal. Raw nggak terkenal. Ini Smackdown doang. Malah aja trending. Iya. Bahas lagi. Balik lagi ya. Udah pokoknya jangan lupa untuk like, comment, dan subs ya. Ya kalau misalnya kita obrolannya udah agak melenceng ya kita mohon maaf ya. Kalau misalnya ada kritik dan saran langsung ditulis aja di kolom komentar di bawah. Sini. Dan untuk mengakhiri video ini jangan lupa untuk apa ya? Doakan kami. Bantuin gua dong. Stay healthy. Stay healthy dan sampai ketemu di next video. Masih di Masih Ban Ban Podcast. Podcast. Where Where the big boys play.